Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di video tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas rajut dengan model seperti ini ya. Ini tasnya model handbag dan cocok banget kalau mau dipakai di acara pesta. Kalau sahabat rajut mau dipakai untuk sehari-hari, ini bisa ditambahkan strap atau tali panjangnya. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas rajut yang cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply atau ukuran D18. Kita siapkan 3 warna. Di sini saya pakai abu-abu muda, magenta, dan ungu muda. Untuk hakpennya kita menggunakan ukuran 2 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan beberapa buah penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kita mulai dari round yang pertama. Di sini saya menggunakan benang warna magenta. Kita awali dengan magic ring. Kunci dengan satu rantai seperti ini. Lalu kita isi magic ring ini dengan 8 HDC. Kita buat dulu satu pengganti HDC-nya. Di sini saya buat SC, lalu tambahkan satu rantai. Ini menjadi stitch yang pertama. Kita pasangkan dulu penandanya. Lalu kita tambahkan 7 HDC lagi. Selesai membuat 8 HDC, kita tarik ekor benang yang ada di tengah ini supaya magic ringnya menutup sempurna. Baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama. Nah, sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Round pertama sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Di sini bagian kelopak bunganya menggunakan benang yang warna ungu muda. Kita buat simpul dulu. Kita masuk di salah satu lubang HDC-nya. Lalu kita buat 5 DC increase dalam satu lubang yang sama ini. Kita buat dulu satu pengganti DC. Ini adalah stitch yang pertama. Dua, 3, 4, 5. Nah, kita sudah selesai membuat 5 DC dalam satu lubang yang sama. Selanjutnya, ini kita jadikan popcorn, sahabat rajut. Kita jadikan popcorn stitch. Caranya, ini kita kembali menuju stitch yang pertama. Kita ambil benangnya.
tarik masuk ke sini. Nah, seperti ini hasil jadinya tusuk popcorn atau popcorn stitch. Jadi stitch pertamanya itu berpindah ke popcornnya ini. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Nah, untuk round yang kedua kita ulangi pola ini sebanyak 8 kali. Langsung masuk di lubang HDC berikutnya. Kita buat 5 DC increase. Nah, seperti ini kita jadikan popcorn stitch. Lalu tambahkan 2 rantai. Setelah 1 putaran, hasil jadinya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelopak bunga. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round yang kedua sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round yang ketiga, bagian ini ya, menggunakan benang yang warna abu-abu muda dulu. Kita masukkan hakpen di salah satu ruang 2 rantai. Kunci dulu dengan 1 rantai seperti ini. Kita buat 1 pengganti DC. Pasangkan penanda. Ini adalah stitch yang pertama. Kita tambahkan 2 DC lagi, masih di ruang 2 rantai yang sama. Oke, kita sudah punya 3 DC dengan benang warna abu-abu muda. Selanjutnya kita akan berganti benang menggunakan warna magenta. Nah, kita kembali ke DC yang terakhir. Ambil benang warna magentanya. Seperti ini. Tarik benang warna abu-abu mudanya. Kita menuju ruang 2 rantai yang berikutnya. Di sini kita buat 3 DC dengan benang warna magenta. Nah, hasilnya seperti ini. Kita berganti warna benang lagi ke abu-abu muda. Kita masukkan hakpen di sini. Ambil benang. Kita menuju ruang 2 rantai yang berikutnya. Ini ekor benangnya yang magenta kita tinggal. Kita buat 3 DC. Dua rantai dan 3 DC lagi, masih di ruang 2 rantai yang sama. Jadi pola untuk bagian sudut seperti ini, sedangkan untuk bagian sisinya kita buat 3 DC dengan benang warna magenta. Kita ganti warna benang lagi. Untuk bagian sisinya kita buat 3 DC. Oke,
Oke, polanya seperti ini ya. Kita ulangi 1 putaran. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat 3 DC lagi dengan benang warna abu-abu muda. Di ruang 2 rantai yang pertama kita isi. Selanjutnya buat 2 rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round yang ketiga sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Yang tadinya berbentuk lingkaran sudah berubah menjadi bentuk persegi. Kita lanjut sekarang mengerjakan round yang keempat. Kita awali dengan benang warna ungu mudanya. Kita mulai dari bagian sudut di atasnya yang warna abu-abu. Nah, di sini di ruang 2 rantai. Kita kunci dengan 1 rantai dulu, lalu buat pengganti DC. Ini adalah stitch yang pertama. Tambahkan 2 DC lagi. Oke, kita sudah selesai membuat 3 DC dengan benang warna ungu muda. Sekarang kita akan berganti warna benang ke magenta. Kita menuju DC yang terakhir. Ambil benangnya, tarik yang warna ungu. Kita menuju antara DC yang warna abu-abu muda dan magenta. Nah, di sini kita buat 3 DC dengan benang yang warna magentanya. Seperti ini. Kita menuju ruang berikutnya di sini antara yang warna magenta dan abu-abu muda. Nah, jadi untuk bagian sisi kita buat 3 DC dengan benang warna magentanya 2 kali. Sudah bertemu dengan bagian sudut lagi di ruang 2 rantai. Kita buat dengan benang warna ungu muda. Polanya sama untuk bagian sudut, 3 DC. Dua rantai dan 3 DC lagi. Nah, kita ulangi pola ini 1 putaran. Selesai 1 putaran, hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Terakhir kita buat 2 rantai, slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, round yang keempat sudah selesai. Hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan round yang kelima. Di sini round yang terakhir. Kita gunakan benang warna abu-abu muda dulu. Kita menuju bagian sudut di ruang 2 rantai ini.
Kita buat dulu satu pengganti DC. Tambahkan 2 DC lagi. Oke, kita sudah punya 3 DC dengan benang warna abu-abu muda. Selanjutnya kita berganti warna benang ke ungu muda. Kita kembali ke DC yang terakhir di sini. Tarik benang abu-abunya. Nah, di sini kita buat 3 DC dengan benang warna ungu muda. Kita berganti benang ke abu-abu muda lagi. Kita buat 3 DC di antara warna magentanya. Sini. Beralih ke ungu muda lagi. Buat 3 DC. Nah, pola untuk bagian sisi seperti ini. Kita bertemu dengan bagian sudut. Di ruang 2 rantai kita menggunakan benang warna abu-abu muda. Kita buat pola untuk bagian sudut. 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Pola untuk round yang kelima seperti ini kita ulangi 1 putaran. Selesai 1 putaran, hasil jadi motifnya terlihat seperti ini. Di sini kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil akhirnya seperti ini. Nah, saya sudah selesai mengerjakan round kelima dan nantinya kalau digabungkan motifnya akan tersambung seperti ini ya, sahabat rajut. Kita ukur dulu hasil jadinya. Di sini punya saya berukuran kurang lebih 7 cm. Nah, untuk membatasnya kita membutuhkan 17 buah granny square dengan motif yang sama seperti ini. Oke, di sini saya sudah membuat 17 granny square-nya. Langkah selanjutnya adalah kita tata ya. Untuk penataannya seperti gambar berikut. Oke, jadi kurang lebih penataannya seperti ini ya. 2, 3 granny, 2, 3 granny, 2, 3, 2 gitu. Sampai di bagian bawah terakhir nanti 2. Oke, langkah selanjutnya kita akan gabungkan. Kita ambil dulu 2 buah granny. Kita akan gabungkan sisi yang ini menggunakan benang yang warna abu-abu muda. Kita akan menggabungkannya dari sisi buruk. Jadi ini sisi baik ketemu sisi baik seperti ini. Nah, yang akan kita gabungkan adalah bagian ini. Kita mulai dari bagian sudut. Ambil benangnya, kunci dengan 1 rantai. Di sudut ini kita buat 1 SC. Nah,
Di sini granny clusternya kan ada 3 DC, berarti kita buat di sini 3 rantai. 1, 2, 3. Kita menuju ruang antara 3 DC yang warna abu-abu muda dan ungu muda. Kita buat SC. Lanjut kita buat 3 rantai lagi. Masuk di ruang antara, kita buat 1 SC. Lanjutkan dulu. Sudah bertemu dengan bagian sudut lagi, di sini kita buat 1 SC. Nah, jadi kalau dari sisi buruk tampilan sambungannya seperti ini, tapi kalau dari sisi baik terlihat seperti ini. Nah, kita bisa pastikan ini warna abu-abu muda bertemu abu-abu muda, ungu muda bertemu dengan ungu muda, supaya motifnya nyambung. Lanjut kita ambil 2 granny lagi. Nantinya posisinya di sini. Jadi ini kita pertemukan dulu sisi baik dengan sisi baik. Nah, dari sini kita langsung membuat 1 SC lagi di bagian sudut granny yang berikutnya. Seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya ini akan saya kunci dulu dengan 1 rantai, lalu kita potong benangnya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menyambung yang sisi ini. Masih dengan benang warna abu-abu muda. Ini kita pertemukan sisi baik dengan sisi baiknya. Kita kerjakan penyambungan dari sisi buruk, dimulai dari salah satu sudut. Caranya sama seperti tadi, 1 SC, 3 rantai, skip 3. Sudah sampai di pertemuan 4 granny. Ini kita buat 1 SC di sudut. Lalu sebelum ke sana kita tambahkan dulu 1 rantai. Masuk lagi di bagian sudut. Baru kita lanjut buat 3 rantai dan SC. Sudah selesai disambungkan sampai bagian ujung lagi.
hasil akhirnya di bagian depan terlihat seperti ini ya. Oke, jadi cara penyambungannya seperti itu ya. Kita lakukan cara yang sama untuk menyambungkan semua granny square-nya. Kita sambungkan posisinya sesuai dengan penataan. Nah, kalau sudah selesai digabungkan sesuai penataan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lipat di bagian ini. Nah, ini kita pertemukan bagian atas, bagiannya yang runcing. Nah, ini kita tinggal menggabungkan sisi-sisi yang belum digabungkan ya. Untuk bagian bawah ini seperti ini posisinya. Lalu kita gabungkan juga bagian ini. Setelah 17 granny square-nya selesai digabungkan, hasil jadi tasnya terlihat seperti ini ya, sahabat rajut. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atasnya ini. Nah, ini dia hasil jadinya setelah 17 granny square-nya selesai digabungkan. Ini untuk yang bagian atasnya yang kita sisakan tidak kita gabung ada di sini ya. Nah, sisi ini tidak perlu kita gabungkan. Untuk bagian dalamnya ini juga saya sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Sekarang kita akan mengerjakan list untuk bagian atasnya. Di sini saya menggunakan benang yang warna abu-abu muda. Kita buat simpul dulu. Kita mulai mengerjakannya dari bagian samping. Di sini ya. Bagian sudut yang turun. Nah, ini kan bagian pertemuan 3 granny ya. Kita akan buat decrease. Kita mulai dari sini. Lubang rantai granny yang kanan. Kunci dulu dengan satu rantai. Kita buat SC. Seperti ini tapi jangan diselesaikan dulu. Lalu di sini di bagian pertemuan kita masuk di sini. Kita buat juga SC tapi jangan diselesaikan dulu. Terakhir lubang ketiga di sini. Di sudut granny yang sebelah kiri. Nah, kita punya 4 serat di hakpen sekarang. Baru kita jadikan satu. Nah, ini adalah stitch pertama. Kita pasangkan penanda. Lanjut, kita buat dulu satu SC di masing-masing lubang DC nya. Sudah sampai di bagian sudut puncak. Di ruang 2 rantai ini kita buat 3 SC. Seperti ini. Lanjut buat 1 SC di masing-masing lubang DC. Oke, sudah bertemu dengan sudut turun lagi. Kita buat 3 SC decrease. 1 2 3. 4 serat kita jadikan 1. Lanjut lagi 1 SC di masing-masing lubang. Bertemu dengan bagian sudut yang naik lagi, kita buat 3 SC increase. Oke, kita lanjutkan dulu 1 putaran ya. Selesai membuat 1 baris SC, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah bertemu dengan penanda untuk stitch pertama. Dan di sini masih tersisa 1 lubang DC terakhir. Di sini kita akan langsung membuat 3 SC decrease lagi.
Jadi posisinya satu di DC terakhir, yang satu lagi di stitch pertama, dan satu stitch di sebelahnya. Kita jadikan satu. Oke, ini stitch pertama. Untuk baris kedua, kita kerjakan baris kedua ini dengan membuat 1 SC di masing-masing lubang dan 3 SC decrease di bagian sudut turun. Oke, baris yang kedua sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Cara awalannya sama ya, kita buat 3 SC decrease dulu. Lalu 1 SC di masing-masing lubang. Sampai di bagian puncak, kita buat sejumlah rantai untuk handle-nya. Oke, saya sudah selesai membuat 50 rantai. Selanjutnya, kita pastikan ini rantainya tidak melintir. Kita lanjut buat SC di sudut atasnya. Nah, jadinya seperti ini nanti untuk handle-nya. Ini panjangnya bisa disesuaikan keinginan ya. Kita lanjut membuat 1 SC di masing-masing lubang, 3 SC decrease di bagian sudut yang turun. Nanti sahabat rajut buat seperti ini juga untuk sisi yang satunya. Oke, baris ketiga sudah selesai dan ini nanti untuk bagian handle-nya. Kita tambahkan 2 baris lagi ya dengan cara kerja yang sama. Kita buat 3 SC decrease di bagian sudut yang turun dan 1 SC di masing-masing lubang, termasuk di bagian lubang rantainya. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Dan ini hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris yang kelima. Oke, selesai untuk membuat list bagian sisi luar handle. Sekarang kita akan mengerjakan list untuk bagian sisi dalam handle ini ya. Kita akan tambahkan 2 baris lagi. Cara pengerjaannya sama. Jadi nanti di bagian sudut yang turun seperti ini, lalu sudut bagian samping ini juga kita akan buat 3 SC decrease, sedangkan di stitch yang lainnya kita akan isi dengan 1 SC di masing-masing lubang. Sebagai contoh, di sini saya akan mulai dari bagian sudut. Jadi kita masuk di stitch rantai yang ada di sini, yang paling sudut. Lalu badan SC dan SC pertama di sisi ini. Kita buat 3 SC decrease. Ini adalah stitch yang pertama. Nah, kita lanjut. Oke, saya akan kembali selesai mengerjakan list untuk bagian dalam. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan list untuk bagian dalam handle-nya. Nih ya, hasil jadi handle-nya lebih lebar seperti ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari saya tentang cara membuat tas rajut dengan model seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.